warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kami di sini adalah kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai upaya mengatasi gangguan mental melalui terapi psikir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Sahrudin dengan NIM 18014144282 dan teman saya bernama Amelia Anggraini dengan NIM 2008010015. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada saudari Amelia Anggraini untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Bisa di next slide. Saya akan menjelaskan mengenai upaya mengatasi gangguan mental melalui terapi zikir. Gangguan mental adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat, serta dimanapun ia hidup. Gangguan mental terjadi karena tidak terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa serta tidak mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan tidak merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Next. Dalam ensiklopedia Islam, zikir diartikan sebagai perbuatan menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga, mengerti, dan perbuatan baik. Zikir juga dapat diartikan sebagai ucapan lisan, gerakan raga, maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Keutamaan zikir itu sendiri adalah jika dilakukan setiap hari akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, hingga kesehatan. Maka Allah sangat menganjurkan jika kita merasakan ketidaktenangan hati, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya dengan konsisten dalam beribadah kepada Allah, mengingatnya, bersyukur kepadanya setiap waktu akan semakin mendekatkan manusia kepada Allah. Karena zikir adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Amalia Sahrudin. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Seperti yang dikatakan saudari Amelia Anggraini tadi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran mengenai upaya mengatasi gangguan mental melalui terapi zikir. Nah, di sini saya mengambil sebuah referensi jurnal yaitu dari Tamama Rafika, yaitu dosen tetap prodi bimbingan konseling FKIP Undrika. Nah, dalam penelitian ini beliau menggunakan penelitian kepustakaan. Kemudian data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitiannya sendiri, yaitu mengenai upaya mengatasi gangguan mental melalui terapi zikir. Nah, kemudian adapun analisa data di sini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Nah, menyangkut mengenai isi penelitian, dalam penelitian ini dibahas mengenai teori psikoanalisa Sigmund Freud. Nah, di sini dalam teori ini dinyatakan bahwa sesungguhnya gangguan mental itu berasal atau berawal dari ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego manusia, di mana id, ego, dan superego ini merupakan tiga sistem kepribadian. Terdiri dari, maksud saya, id, ego, dan superego ini merupakan tiga sistem kepribadian manusia, di mana id sendiri itu merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas naluri yang merupakan gudang energi psikis individu.
Nah, ego sendiri merupakan struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Dalam hal ini, ego itu disebut sebagai badan pelaksana kepribadian. Nah, karena ego ini membuat keputusan-keputusan yang rasional. Sedangkan superego merupakan struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian yang benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu yang kita ambil itu benar atau salah. Nah, dan ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan gangguan seperti mekanisme pertahanan diri, yaitu cara ego menghadapi masalah yang muncul melalui penolakan, pemalsuan, atau seperti memanipulasi kenyataan. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, gangguan mental yang dialami manusia itu sama halnya dengan penyakit nurani yang dialami manusia, di mana kedua hal tersebut berada pada unsur psikis manusia. Nah, kemudian pada penelitian ini dibahas juga beberapa tanda-tanda indikasi kejiwaan yang tidak stabil. Di sini saya akan membahas dari ahli Ahmadi Bahran. Nah, yaitu yang pertama itu tanda-tandanya yaitu seperti pemarah, dendam, pendengki, sombong, berburuk sangka, atau dalam Islam itu suudzon, was-was, pendusta, serakah, berputus asa, pelupa atau lalai, pemalas, kikir, dan hilangnya perasaan malu. Nah, selanjutnya dalam penelitian tersebut juga dibahas mengenai langkah-langkah terapi terhadap klien yang mengalami gangguan mental. Nah, langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang dialami klien. Nah, mengidentifikasi ini merupakan proses awal yang dilakukan dalam rangka membantu klien mengatasi gangguan mental yang dihadapinya. Nah, dalam proses ini, identifikasi ini dilakukan pada tahap penghantaran, dilanjutkan dengan tahap penjajakan dan tahap penafsiran. Kemudian selanjutnya itu penentuan terapi sikir. Nah, setelah melalui proses identifikasi, selanjutnya ditentukanlah terapi yang dapat diterapkan terhadap klien dalam rangka membantu mengatasi gangguan mental yang dihadapinya. Nah, bantuan yang diberikan ini merupakan pendekatan yang bersifat religius atau psikoreligius. Nah, bantuan yang diberikan ini dapat berupa peningkatan daya tahan atau memberikan beban psikis yang dialami klien. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahapan terapi sikir. Nah, tahapan ini terbagi menjadi dua, yaitu tahapan umum dan tahapan khusus. Nah, tahapan umum ini berupa menyadarkan klien akan garis kehidupan. Artinya di sini bahwa klien akan menyadari bahwa hidup itu tidak terdiri dari bahagia terus. Nah, di sini akan disadarkan bahwa hidup itu pasti ada gagalnya juga. Kemudian selanjutnya itu mengarahkan klien untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, artinya di sini bahwa klien sebagai individu yang dinamis selalu ingin maju. Jadi harus sadar dan berupaya agar tidak lupa akan hakikat dirinya serta selalu ingat akan qadar atau takdir yang selalu digariskan Allah. Kemudian meningkatkan motivasi yang luhur agar segala sesuatu yang dilakukan klien ini dapat mendapatkan kepuasan dan diterima. Nah, maka hendaknya harus meningkatkan motivasi yang mendasari harus baik pula oleh sebab itu klien harus dianjurkan agar dalam melakukan segala sesuatu itu harus harus dengan luhur dan melakukan sesuatu karena Allah semata. Kemudian menanamkan sikap sabar dan khusyuk. Kemudian selanjutnya itu memberikan pemahaman kepada klien agar senantiasa melakukan komunikasi intensif dengan Tuhan melalui ibadah, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahapan khusus. Nah, tahapan khusus ini seperti yang pertama yaitu bisa diniatkan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengan tujuan mencari ridho, cinta, dan ma'rifahnya. Kemudian dilakukan dalam keadaan memiliki wudhu. Nah, artinya di sini bahwa ketika seseorang ingin berzikir,
harus dalam keadaan suci dulu, kemudian bisa dibarengi dengan melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian setelah itu klien diminta untuk mengungkapkan semua permasalahan yang mengganggu pikiran dan perasaannya. Dan setelah itu klien mengungkapkan semua apa yang dipikirkan dan dirasakan, dan bisa kita memulai zikir tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat dan mengenal Allah. Kemudian setelah mengucap beberapa bacaan tersebut, baik, saya lanjut. Setelah mengucapkan beberapa bacaan tersebut, pelaksanaan terapi zikir diakhiri dengan memanjatkan beberapa doa dan tujuan terapi. Nah, selanjutnya itu ada beberapa dampak buruk dari gangguan mental ini, yaitu pertama yaitu merongrong ketenangan. Artinya di sini bahwa orang yang mengalami gangguan mental ini tidak dapat menikmati ketenangan hidup yang berarti jelas-jelas tidak diridhoi Allah, karena semua perilaku tercela yang percela ini melahirkan perbuatan dosa yang dimurkai Allah, kemudian frustasi dan melumpuhkan daya kerja. Artinya bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental dan daya kerjanya yang lumpuh tidak sanggup melakukan sesuatu yang penting dan bernilai dalam pembangunannya, kemudian merusak jasmani. Gangguan mental ini dapat menyebabkan penyakit fisik seperti gangguan jantung, ginjal, tekanan darah, bahkan syaraf. Nah, gangguan ini menyebabkan orang lain tidak enak makan dan biasa tidak insomnia atau susah tidur. Kemudian menimbulkan psikoneurosa dan psikosa. Nah, jika gangguan mental berlangsung lama dan kronis tanpa usaha pengobatan dan penyembuhan, maka meningkat terjadinya berbahaya bukan saja terhadap diri seseorang klien itu, tetapi juga orang lain dengan timbulnya penyakit jiwa yang disebut psikoneurosa. Nah, selanjutnya dalam penelitian tersebut diambil beberapa pembahasan dan hasilnya. Nah, adapun hasil dari penelitian itu yaitu terdapat beberapa klasifikasi dari gangguan mental itu sendiri, yaitu ada gangguan mental yang tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, dalam hasilnya yaitu gangguan mental yang dapat diatasi melalui terapi zikir itu sendiri yaitu jenis gangguan mental tingkat rendah. Dalam artian bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental dikarenakan terganggu pikiran dan perasaan dan perasaannya, dan zikir ini dapat membawa pada ketenangan dan ketenteraman pada pikiran serta perasaan seseorang. Nah, berkaitan dengan gangguan mental tersebut, zikir dapat digunakan sebagai terapi pengobatannya karena secara psikologis mengingat Allah dan dalam alam kesadaran akan menimbulkan penghayatan akan kehadiran Allah. Selain itu, pelaksanaan zikrullah yang dilakukan dengan sikap rendah hati dan suara yang lemah lembut akan membawa dampak deklarasi dan ketenangan. Nah, hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan zikir dan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, dari paparan ayat di atas, banyak memahami bahwa zikir ini merupakan salah satu cara untuk terapi semua penyakit rohania yang dialami manusia. Nah, adapun beberapa zikir-zikir yang bisa diterapkan, yang sangat mudah diterapkannya itu seperti zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami. Adapun dari jurnal yang kami peroleh tadi dari Tamama Rupika, dosen tetap Prodi Bimbingan Konseling FKIPU Undrika. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami mengenai upaya mengatasi gangguan mental dengan terapi sihir. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Saya Amalia Sahrudin dan Amelia Anggraini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.